Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat RS aku. Hari ini kita akan mengadakan podcast yang nanti kita akan membahas tuntas tentang masalah program hamil. Pasti ibu-ibu, calon-calon ibu semuanya akan penasaran dengan materi hari ini. Baiklah, hari ini saya ditemani oleh dokter baru kita yang sangat cantik hari ini, Dr. Aldila, spesialis obstetriksi dan ginekologi. Selamat siang, dokter. Ya, selamat siang. Sehat, dok? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, dok. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana program hamil atau persiapan-persiapan pada wanita yang mau hamil, dok. Oh, iya. Monggo, dokter, mungkin bisa men-share pada teman-teman, sahabat-sahabat RS aku. Ya, baik. Untuk program hamil, sebelumnya kita perlu sadari bahwa program hamil ini harus kerjasama antara suami dan istri. Jadi di masyarakat sering berpikir bahwa program hamil ini hanya kewajiban wanita. Padahal seyogyanya pasangan memiliki support dan juga harus diperiksa juga saat program hamil. Pertanyaannya adalah kapan kita perlu melakukan intervensi program hamil pada pasangan yang sudah berapa lama menikah. Nah, untuk hal tersebut kita merujuk pada kondisi infertilitas. Jadi di mana kondisi ini adalah jika suami istri selama 1 tahun dan rutin berhubungan namun tidak dapat hamil secara spontan, maka kita perlu memberikan intervensi pemeriksaan yang lebih spesifik antara suami dan istri. Namun jika pernikahan belum 1 tahun atau adanya long distance marriage atau tidak rutin melakukan hubungan secara teratur, maka kita perlu melakukan edukasi lagi kepada suami istri untuk persiapan. Salah satunya dengan mengkonsumsi suplemen seperti asam folat. Kemudian untuk kondisi suami juga kita perlu screening seperti pemeriksaan analisa sperma, karena itu merupakan screening awal di mana 50% fertilitas itu juga dapat terjadi karena masalah pada suaminya. Oke, dok. Berarti nggak semata-mata persiapan itu berarti hanya dari wanita aja ya, dok? Berarti ya. Berarti laki-laki pun sebenarnya juga harus dipersiapkan juga, gitu. Mungkin dari konsumsinya ya, dok ya. Konsumsi. Kira-kira konsumsi apa aja, dok, yang bisa membantu untuk meningkatkan kesuburan, meningkatkan stamina mungkin dari yang wanita ataupun yang dari laki-lakinya? Oh iya. Kalau untuk wanita seperti tadi kita tahu bahwa asam folat itu merupakan suplemen untuk persiapan kehamilan. Untuk wanita yang menikah itu suplemen tambahan yang paling utama sih asam folat, tapi selebihnya kita juga perlu tambahan vitamin D karena defisiensi vitamin D itu juga dapat mengganggu proses kesuburan. Sedangkan untuk suami, untuk laki-laki, tadi saya mengatakan terkait dengan analisa sperma. Analisa sperma ini kita tidak bisa melihat laki-laki ini bugar lalu spermanya bagus, karena itu dipengaruhi seperti pekerjaan, itu juga mempengaruhi paparan radiasi, paparan stres dari laki-laki mempengaruhi. Tentu persiapan ini membutuhkan kesadaran dari dua belah pihak ya. Jadi bukan hanya suami yang meluangkan waktu untuk mencari tahu apa itu kesuburan, apa itu makanan apa yang membuat saya menjadi lebih sehat spermanya. Kalau dari masyarakat kita sering menyarankan banyak sayuran, banyak daging merah itu bagus untuk sperma. Tapi kita juga sadari bahwa analisa sperma ini bukan hanya terkait kualitasnya, tapi juga kuantitas atau adanya kelainan di sperma sang suami. Itu yang harus kita garis bawahi di situ. Kemudian untuk wanitanya, di situ bukan hanya suplemen asam folat, kita juga perlu mengkaji jika memang pernikahan sudah lebih dari 1 tahun, perlu melakukan pemeriksaan tambahan seperti HSG atau hidrosalpingografi, yaitu pemeriksaan fotoronsen pada salping atau pada organ reproduksi. Gunanya untuk melihat ada tidak sumbatan di saluran tuba yang menghalangi bertemunya sel telur dengan sperma. Seperti itu. Kemudian yang kedua, selain pemeriksaan HSG, kita juga perlu melakukan pemeriksaan transvaginal ultrasound atau memasukkan alat USG lebih dekat ke rahim melalui jalan lahir, gunanya untuk melihat anatomi dari organ reproduksi, apakah ada masalah, apakah ada mioma, ada kista, atau ada PCOS yang sering dikenal masyarakat, seperti itu.
Oke dok, berarti memang ada pemeriksaan khusus ya dok sebenarnya kalau Ya. untuk persiapan juga. Ya. Oke, kalau untuk laki-lakinya nggak ada pemeriksaan khusus ya dok ya? Hanya sperma laki-laki ya? hanya sperma saja. Sperma aja ya dok. Kalau tadi kan dokter memaparkan bahwa Aku keringetan. baik dok, kalau untuk pemeriksaan pada laki-laki dok, itu tadi kan hanya sperma aja ya? Iya. Tidak ada yang spesifik ya dok ya? Oke. Kalau untuk pemeriksaan pada laki-laki yang utama adalah sperma, gunanya kita melihat mungkin ada kelainan jumlah, kelainan bentuk atau kelainan pergerakan. Oh Nah, iya. tentunya kalau sudah dilakukan pemeriksaan, nanti akan didapatkan berapa persen sperma yang sehat atau memang ada kelainan yang membutuhkan intervensi. Nah, untuk intervensi untuk laki-laki biasanya kita berikan obat-obat tertentu seperti suplemen vitamin D, atau jika memang kondisinya sudah sangat parah tentu kita konsulkan ke ahli andrologi untuk melihat lebih lanjut. Nah, untuk syaratnya ini lebih mudah dibanding wanita ya sebenarnya. Jadi analisa sperma ini bisa dilakukan kapan saja asalkan tidak terakhir mengeluarkan si sperma itu maksimal 36 jam sebelumnya. Oh. Jadi bisa dilakukan tidak harus di hari-hari tertentu. Yang penting adalah kesiapan dan kesadaran dari pasangan untuk menerima apapun hasil pemeriksaannya dan kita siap memberikan intervensi yang sesuai. Oke dok. Nah, kalau untuk sekarang kan ini kabarnya tadi kan promil ya dok ya. Sekarang jika sudah dalam keadaan hamil dok. Nah, kalau dalam keadaan hamil itu kan nutrisi makanan itu kan sebenarnya sekarang sudah banyak ya dok, kayak susu hamil, kemudian untuk kayak biskuit ya dok, biskuit hamil kayak gitu-gitu. Kemudian ada beberapa makanan. Sebenarnya itu perlu nggak sih dok, dan apakah memang itu baik juga untuk ibu hamil? Ya, sekarang banyak sekali beredar produk suplemen ya, suplemen ibu hamil, kemudian ada penambahan nutrisi tambahan seperti itu. Sebenarnya kalau konsensus WHO yang terbaru itu tidak ada makanan yang dilarang selama kehamilan asalkan pasien ini dalam kondisi baik. Jadi tidak ada larangan tidak boleh makan ikan terlalu banyak atau tidak boleh makan sayuran tertentu, itu sebenarnya tidak ada. Semua boleh dimakan dan itu sesuai dengan takaran kebutuhan. Kemudian untuk suplemen itu tentu kita akan melihat yang penting di situ ada kandungan kalsiumnya yang cukup. Kemudian di situ kita asam folat tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah suplemen penambah darah. Pada beberapa ibu hamil yang memiliki resiko preeklamsia, contohnya ada riwayat preeklamsia di kehamilan sebelumnya, ada penyakit hipertensi, diabetes, obesitas, atau penambahan berat badan yang kurang atau justru lebih dari anjuran, itu kita akan memberikan Asilet sebagai preventif agar tidak terulang adanya preeklamsia di kemudian hari, seperti itu. Oke. Berarti kalau konsumsi dalam keadaan stabil ya dok ya, berarti ibu hamil konsumsi untuk kayak makanan, minuman tertentu selama dia tidak ada pantangan sebenarnya aman-aman aja ya dok? Aman, tidak ada masalah. Kalau mitos-mitos yang selama ini kita dapatkan nih dok, seperti kayak ibu hamil tidak boleh makan nanas kayak gitu, kemudian mungkin minum konsumsi air kelapa muda kayak gitu-gitu, bagaimana ya dok? Sebenarnya kalau mitos kita nggak bisa lepas dari culture budaya ya di Indonesia, banyak sekali mitos di luaran sana. Tapi kalau dari kita patokannya di WHO sendiri itu memang tidak ada larangan untuk mengkonsumsi tertentu, seperti tidak boleh makan nanas muda, takutnya akan terjadi keguguran, tidak boleh mengkonsumsi air kelapa atau yang lain yang tidak duren atau tidak duren, takut tensinya tinggi gitu. Itu sebenarnya balik lagi ke mitos masyarakat ya, karena tentu konsumsinya dibatasi ya, apalagi yang meningkatkan dispepsi atau rasa tidak nyaman di lambung seperti duren atau nanas kan terlalu asam ya, itu mungkin akan membuat ibu hamil merasa tidak nyaman nanti di lambung sehingga takutnya berefek ke ibunya, bukan di kehamilannya secara langsung. Tapi kalau dari konsensusnya sih tidak ada larangan untuk membatasi makanan tertentu. Yang ada hanya membatasi garam jika memang tensinya tinggi, atau membatasi gula jika memang ibu hamil ini memiliki faktor resiko diabetes pada kehamilan atau sebelum hamil. Oke. Ini kita sudah membicarakan tentang konsumsi ya dok ya, nutrisi-nutrisi yang penting. Kalau untuk kontrolnya dok, untuk kapan sih kita harus ke dokter obsgin, kapan kita harus
tidak usah, maksudnya kayak kita hanya kontrol biasa gitu, bagaimana? Baik, untuk anjuran dari WHO itu sebenarnya kita ada 8 kali kunjungan untuk melakukan ultrasound ya. Kita bagi menjadi trimester 1, 2, dan 3. Namun memang kondisi saat ini dari pemerintah sendiri itu di PPK 1 memang sudah dapat melakukan pemeriksaan. Tapi tentu di sana ada asesmen kapan harus ke dokter spesialis. Minimal dilakukan pada trimester 1 itu sampai usia 18 minggu itu gunanya untuk melihat kondisi saat awal pembentukan janin gitu. Beberapa ibu hamil yang datang juga sudah mulai sadar dan sudah membaca perlu tidaknya ke feto maternal untuk melihat organogenesis atau pembentukan janin. Memang untuk pembentukan janin ini kita dapat menyarankan feto maternal jika ada faktor resiko atau seperti kehamilan sebelumnya itu dengan kelainan tidak terbentuknya tempurung kepala atau ada kelainan di tulang belakang atau spina bifida, itu kita sarankan untuk ke feto maternal. Begitu juga dengan ibu hamil kondisi kelainan jantung. Tapi apabila kehamilan itu normal, maka dapat melakukan screening di dokter spesialis obstetrik terdekat. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan trimester 2 itu untuk melihat implantasi dari plasenta dan perkembangannya. Di situ kita juga akan melihat apakah perkembangan janin ini sesuai dengan usianya atau tidak, yang biasa kita kenal ada IUGR atau janinnya kecil. Kemudian trimester 3 itu diharapkan akan melakukan USG untuk melihat keseluruhan kondisi janin dan kesiapan persalinan. Tentu persalinan itu kan harus membutuhkan support dari lingkungan ya. Jadi saat ANC diharapkan juga ada peran serta dari keluarga untuk mengantarkan, memberikan support ke ibunya. Nggak berangkat sendiri gitu ya. Jangan berangkat sendiri gitu. Kemudian bukan hanya ultrasound, sebenarnya memang ada beberapa pemeriksaan yang wajib dilakukan seperti triple test diagnosis, yaitu pemeriksaan HIV, sifilis, hepatitis, kemudian pemeriksaan HB, dan itu kan harus terintegrasi antara puskesmas dan rumah sakit gitu. Oke, berarti sebenarnya memang pemeriksaan dari awal kehamilan itu juga penting juga ya dok ya, jadi nggak yang ke dokter spesialis itu waktu udah gede aja ya dok. Iya. Malah sebenarnya paling penting itu malah yang awal-awal juga. Sebenarnya penting semua ya dok, cuman memang awal-awal tuh lebih disarankan. Karena ya, kadang pasien datang di kita itu hanya ingin melihat jenis kelamin ya. Padahal intinya ke dokter spesialis itu kita untuk melihat kondisi janin secara keseluruhan, baik itu pembentukan organ maupun implantasi plasenta untuk persiapan perkembangannya dan memastikan tidak ada masalah di ibu maupun janinnya. Bukan hanya jenis kelamin saja. Iya benar. Datang cuma penasaran jenis kelaminnya apa dok, gitu. Habis itu udah jarang lagi. Padahal sebenarnya dari awal sampai akhir itu semua penting ya dok ya. Apalagi kehamilan, dari nutrisi, dari persiapan, dari nutrisi kehamilan, dari setelah walaupun sudah hamil, pemeriksaan dan lain-lain, sebenarnya itu juga satu kesatuan ya sebenarnya ya dok ya. Sampai melahirkan pun juga sebenarnya juga membutuhkan pemeriksaan tambahan atau terapi yang lain gitu. Jadi kalau kita untuk persiapan persalinan ya, seperti tadi persiapannya ada anemia atau pengecekan hemoglobin waktu antenatal care, waktu pemeriksaan hamil, itu tentu akan kita intervensi karena apabila tidak diberikan terapi pasti akan memberikan efek saat persalinan. Gitu. Begitu juga kalau kita kenal adanya stunting, itu kan kita screening dari awal kehamilan. Jadi mulai dari peningkatan berat ibu dan peningkatan berat si bayinya. Begitu juga kita akan melakukan pemeriksaan Doppler, yaitu asupan darah di otak, asupan darah di plasenta untuk melihat janin ini kondisinya baik atau tidak, atau memang kita butuh obat-obatan khusus lagi untuk menyelamatkan kondisi ibu dan janinnya agar persalinannya lancar. Nah, sebagian besar masyarakat masih datang hanya untuk kehamilan 1 kali 2 kali, kemudian nanti saat persalinan akhirnya ada diagnosa yang tidak diketahui dari awal. Nah, itu akan menyusahkan saat persalinan. Lebih berbahaya ya dok kalau itu ya. Efeknya bisa ada perdarahan, bisa kejang jika memang dia ada eklamsi yang tidak diketahui. Tensi tinggi ya dok ya. Tensi tinggi, kemudian ada ketuban pecah sebelum waktunya, gitu. Apalagi untuk ibu-ibu yang ada riwayat penyakit penyerta atau ibu-ibu dengan riwayat seksio sesarian sebelumnya. Nah, itu butuh kita lakukan ultrasound untuk melihat ketebalan dari dinding rahimnya.
apakah ini persalinan selanjutnya ini dapat dilakukan secara normal, karena sebagian besar kan pasti berharap wah habis SC bisa normal, iya. atau memang harus di SC lagi. Nah tentu itu kan pemeriksaan khusus seperti itu perlu dilakukan oleh dokter spesialis karena untuk melihat kondisi rahim dan kesiapan ibunya. Ya, gitu. Oke. Berarti sebenarnya dari awal hingga melahirkan pun semuanya harus pemantauan dokter ya dok, Ya, sebenarnya ya benar. untuk lebih amannya juga. Ya. Ya, oke deh dok. Wah ini dikupas tuntas nih sama dokter Aldila, dari awal sampai akhir semua terkupas tuntas. Mungkin akan ada percakapan kita lanjutnya dok, season 2. Oke. Siap dok? Siap. Oke. Mungkin dokter ada pesan dan pesan-pesan untuk warga RS aku dok, atau sahabat RS aku? Iya, untuk semua wanita yang persiapan hamil atau sedang hamil, jangan takut untuk periksa atau datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk melihat kesiapan persalinan dan juga selama kehamilan, karena kondisi ibu yang sehat baik secara fisik maupun mental itu akan memberikan outcome yang baik, bayinya pun akan berkembang dengan baik, dengan persalinannya pun akan lebih lancar jika sudah dipersiapkan dari awal. Oke. Gitu. Untuk suaminya juga jangan lupa mendampingi dan support itu. Oh harus ya dok ya, Iya. harus menjadi suami yang siaga ya dok ya. Iya. Kalau sudah mengikat perjanjian Iya, suci berarti benar. sudah sampai akhir harus menjaga Iya, ya dok. harus siap memberikan support ya. Oke, Masya Allah. Makasih dok, ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk semua sahabat RS aku. Nanti jangan bosan-bosan ya dok, kita bakal adain podcast untuk season 2 dok. Siap. Baiklah semua sahabat RS aku, telah selesai podcast kita hari ini dengan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dari Dr. Aldila, spesialis obstetri dan ginekologi. Kita akan lanjut ke podcast selanjutnya yang akan datang. Sebelumnya saya mohon maaf dok jika ada kesalahan kata dan juga perilaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.